Selamat malam, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Permata Silalahi. Saya dari Prodi Ketiga Teknologi Komputer dengan NIM 43324053. Sebelum saya menjelaskan activity diagramnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagramnya. Use case diagram ini melibatkan beberapa aktor, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf akademik. Yang pertama, mahasiswa akan meloginkan dulu ke akunnya. Setelah itu, mahasiswa mengisi KRS. Mengisi KRS ini ada include dengan login. Lalu, dosen melakukan verifikasi yang verifikasi terhadap KRS yang diisi oleh mahasiswa. Aktivitas ini melibatkan include terhadap login, yang berarti dosen harus terlebih dahulu login untuk memverifikasi KRS tersebut. Dan yang ketiga ada staf akademik, memiliki peran dalam mengecek atau memverifikasi status KRS, di mana aktivitas use case ini melibatkan include ke login, berarti staf akademik harus login terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari login. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa membuka aplikasi. Selanjutnya login. Jika mahasiswa sesuai dapat masuk ke menu KRS. Tetapi jika mahasiswa tidak sesuai dengan username atau passwordnya, mahasiswa tidak akan dapat masuk ke menu KRS menuju final. Setelah mahasiswa masuk menu KRS, mahasiswa akan mengisi form data diri. Setelah itu baru final. Yang kedua ada activity diagram mengisi KRX. Yang pertama, mahasiswa memilih mata kuliah. Setelah itu sistem akan menunjukkan SKS-nya dan sistem mengakumulasi total SKS dan mahasiswa mensubmit. Dan yang terakhir, flow-nya mengarah ke finale. Yang ketiga, ada activity diagram memverifikasi KRS, di mana yang pertama dosen mengecek KRS mahasiswa, lalu memverifikasi KRS. Tapi sebelum itu dosen akan melihat dulu jumlah SKS-nya. Jika mahasiswa yang dipilih jumlah SKS-nya 20, maka dapat diverifikasi. Tetapi jika jumlah SKS-nya 24 atau lebih, tidak dapat diverifikasi. Selanjutnya, dosen memberikan persetujuan apabila jumlah SKS-nya sesuai. Sistem akan mengirimkan notifikasi dan mahasiswa akan menerima notifikasi dan diagram aktivitinya selesai. Tetapi jika jumlah SKS-nya tidak sesuai atau gagal, dosen akan mengisi form penolakan. Lalu mengirimkan notifikasi dan mahasiswa mengisi KRS ulang. Selanjutnya ada diagram activity mencek hasil KRS mahasiswa, di mana sistem akan mengirimkan data KRS mahasiswa ke staf akademik. Lalu staf akademik akan mencek KRS mahasiswa. Jika staf akademik ingin mencetak KRS, panelnya akan mencetak KRS dan lalu finali. Dan yang terakhir ada diagram activity mencetak hasil KRS mahasiswa. Sistem akan mengirimkan notifikasi, mahasiswa menerima notifikasi, KRS disetujui, dan mahasiswa mencetak KRS. Dan finally, komponen-komponen yang ada di activity diagram yaitu yang pertama ada activity, menunjukkan langkah-langkah atau tindakan dalam proses, biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut sedikit melengkung. Yang kedua ada initial node, di mana titik awal dari alur aktivitas biasanya digambarkan sebagai lingkaran hitam. Dan yang ketiga ada final node, menunjukkan akhir dari
alur aktivitas digambarkan sebagai lingkaran dengan lingkaran hitam di dalamnya. Selanjutnya ada decision note, menunjukkan titik di mana keputusan harus dibuat, biasanya digambarkan sebagai bentuk belah ketupat. Selanjutnya ada fork note, menunjukkan pemisahan alur menjadi beberapa jalur aktivitas yang terjadi secara bersamaan, digambarkan sebagai garis vertikal. Lalu ada join node, menunjukkan penggabungan beberapa jalur aktivitas menjadi satu jalur, juga digambarkan sebagai garis vertikal. Selanjutnya ada object flow, menghubungkan aktivitas menunjukkan arah alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, digambarkan sebagai panah. Dan yang terakhir ada swimlite, mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau kategori tertentu untuk menunjukkan tanggung jawab, digambarkan sebagai kolom atau baris. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah dalam menjelaskan tentang aktivitas diagram maupun use case diagram. Terima kasih Bu, selamat malam.